Dilihat dari karakter tanah, sahabat. Jadi silakan lebih dekat. Dilihat dari karakter tanah. Tanah ini berbeda dengan tanah-tanah sehat yang sebelumnya beli posting di video-video Bali Organik TV sebelumnya. Jadi bila di tanah yang sehat, tanah yang gembur, walaupun basah sahabat, walaupun kelembabannya tinggi, akan tetapi karakter tanah tidak selengket ini. Bayangkan tanahnya lengket banget. Ini mengindikasikan bahwa tanah ini sudah mengalami kepadatan secara non-alamiah. Non-alamiah artinya padat bukan karena karakter tanah yang memang padat sejak dulu, akan tetapi karena intervensi dari perlakuan tanah ini ketika tanah ini diolah untuk ditanami. Sudah beli jelaskan di video sebelumnya. Dan sahabat, untuk menghadapi medan seperti ini, beli tidak bisa menggunakan metode organik yang total. Dalam arti sahabat, karena ini luasan yang cukup luas, memang ini lahan kurang dari 1 hektar, akan tapi bila beli menggunakan metode bertani organik dengan menggunakan kompos yang banyak, entah berapa kilo kompos, berapa ton kompos yang harus beli benamkan di lahan ini. Nah, akan tapi beli akan menggunakan metode yang bisa menghemat kita dalam mengolah lahan yang tanda kutip sudah rusak atau mulai rusak dengan menggunakan bahan organik berupa kompos dan dengan tidak mengumbar kompos, sehingga kita bisa menggunakan kompos dengan rasio yang sangat rendah. Ini adalah contoh sahabat dari tanaman yang porak-poranda. Ini porak-poranda karena memang serangan penyakit dan tanah yang kurang mendukung dari daya tahan tanaman, sehingga tanaman mudah sekali sakit dan akhirnya gagal panen. Beli tidak menggunakan traktor sama sekali, dan pada hari ini beli akan proses bagaimana cara beli untuk mencoba merubah karakter tanah dimulai dari lubang tanam. Ini menarik sekali. Tapi sebelumnya beli akan perlihatkan dulu apa yang beli gunakan, pupuk apa yang beli gunakan, dan beli rasa semua sahabat sudah memiliki pupuk ini. Nah, inilah ketiga bahan yang beli gunakan pada pagi ini. Yang pertama ada kompos hitam. Kompos hitam videonya sudah ada, jadi sahabat bisa membuatnya sendiri. Videonya silahkan cek lagi video mengenai pembuatan kompos hitam. Kemudian juga ada pupuk granul. Nah, pupuk granul ini juga sudah beli buatkan videonya, dan sahabat bisa tengok cara pembuatan pupuk granul. Kompos hitam, pupuk granul, dan terakhir biang kompos. Nah, biang kompos ini memang fungsinya nanti adalah membenahi secara perlahan dari karakter tanah dengan memperkaya mikroorganisme yang ada di lahan ini. Yang pertama sahabat, mengapa beli menggunakan pupuk granul, pupuk kompos hitam, dan juga ada biang kompos? Karena ketiganya ini memiliki karakter yang berbeda. Tanah ini sahabat sudah mengalami yang namanya kemerosotan pH tanah yang luar biasa. Bahkan terakhir sahabat petani yang melakukan pengecekan pH di lahan ini mengecek pH-nya sekitar 4. Bahkan pernah dicek suatu titik ada 3,5. Jadi sangat rendah sekali. Nah, fungsinya adalah kompos hitam seperti yang dituliskan di sini. Ada solusi subur di musim hujan. Mengapa begitu? Karena memang ini sifatnya bisa membuat karakter tanah, membuat keseimbangan tanah pada saat musim hujan bisa ideal bagi tanaman yang kita tanam. Inilah kompos yang mudah sekali sahabat buat. Caranya sudah ada di video-video Bali Organik TV. Kemudian pupuk granul. Nah, ini pupuk granul yang beli persiapkan karena pupuk ini menutrisi secara slow release, sangat slow release, sehingga bertahan sampai berbulan-bulan di lubang tanam nantinya. Kemudian ada biang kompos tentu saja. Nah, beli akan campurkan sekarang. Yang pertama kita bisa tuangkan dulu kompos hitam. Tuangkan saja semuanya. Jadi pada skala yang besar tentu saja kita menggunakan jumlah yang besar. Ini hanya sebagai contoh sahabat ya. Kemudian pupuk granul. Pupuk granul karakternya seperti ini. Ini bisa sahabat dapatkan gratis setiap pengiriman dari sahabat ketika berbelanja di Shopee, misalkan berbelanja kompos hitam maupun berbelanja biang kompos. Jadi ini kita sertakan gratis sahabat ya, gratis untuk semua sahabat BOTV. Jadi silahkan, link pembelian ada di kolom komentar paling atas atau di deskripsi video ini. Silahkan dicampurkan, kemudian baru terakhir kita gunakan biang kompos. Di sini juga ada tepung kulit telur sahabat ya. Jadi sangat baik sekali dan sifatnya slow release. Kemudian tambahkan biang kompos. Tambahkan sedikit saja. Ya, cukup. Kemudian kita aduk sahabat ya, kita aduk sampai benar-benar merata.
Nah oke sahabat, setelah itu baru Beli akan masukkan pupuk yang tadi kita racik ke dalam lahan ini dengan menggunakan lubang tanamnya. Jadi kita pupuk segenggam saja per satu lubang tanam. Jadi segenggam, kemudian kita tutup setelahnya sahabat. Nah kita tutup karena ini belum akan ditanami. Jadi gunakan metode ini paling tidak 2 minggu sebelum ditanami, atau paling tidak seminggu lah, seminggu sebelum ditanami sahabat harus sudah membenamkan racikan tadi ke dalam media. Nah kemudian sebagai penanda bahwa disinilah lubang tanamnya, kita bisa ambil bambu sahabat, kemudian kita tusukkan. Nah kira-kira seperti ini sahabat ya, kita tusukkan sebagai penanda lokasi inilah lubang tanam yang kita intervensi atau yang kita berikan pengaruh dari media yang kita racik tadi. Begitu juga dengan lubang tanam yang lain. Jadi sahabat bisa juga gunakan cara yang sama, berikan segenggam, kurang tambahkan lagi. Nah kira-kira seperti itu, baru kita tutup, kemudian kita tusuk lagi sebagai penanda bahwa disinilah kita akan menanam nantinya. Ini juga bisa sahabat gunakan pada metode di polybag. Di polybag juga sahabat bisa menggunakan metode yang sama. Jadi kita berikan racikan tadi, kita tutup. Kemudian kalau di polybag tentu saja tidak usah ditusuk sahabatnya, karena sudah jelas di bagian mana kita membenamkannya. Tapi kalau ini lahan sahabat, maka kita harus tusuk untuk memberikan atau mengingatkan kita bahwa disinilah kita harus menanam benih nantinya. Nah jadi sahabat, sebagian besar dari para penggarap lahan ini sahabat adalah petani-petani yang dulunya adalah petani dengan metode konvensional. Nah mereka sengaja Beli berdayakan agar mereka belajar langsung bagaimana mengolah tanah secara sederhana dengan metode organik ala Bali Organic TV. Jadi di metode organik yang benar-benar baru. Nah, jadi sebagian dari mereka memang adalah buruh tani, tapi sebagian juga adalah pemilik lahan. Jadi belajar secara langsung adalah sesuatu yang paling baik yang bisa sahabat lakukan bila sahabat ingin belajar organik. Nah ini sudah jam istirahat, waktunya kita ke gubuk. Yuk dek. Ini ada pisang, kalau di Bali disebutnya biu kerutuk atau pisang kerutuk sahabat ya. Jadi kalau di Jawa mungkin namanya pisang kelutuk seperti itu. Jadi ada biji-biji besar di dalam pisangnya. Biasanya kalau di sini digunakan sebagai bahan campuran rujak yang muda ini. Tapi ini jantung pisangnya udah banyak banget. Kita akan olah sebagai sayur. Nah ini adalah jalur tempat kita mengambil airnya. Sudah diberikan kangkung sahabat ya. Jadi kangkung ini selain juga berguna untuk konsumsi, bisa dijual, tapi juga sekaligus membersihkan dari air itu sendiri. Jadi fungsinya ada banyak. Jadi kangkung sampai jauh di sana. Kangkung ini juga fungsinya adalah untuk membersihkan dari air sungai itu sendiri. Go boy. Ya, waktunya makan siang. Kita di gubuk juga sudah rebus jagung. Yuk, mari Bu. Ibu-ibu PKK. Luar biasa sahabat tani kita, menu makan siangnya dari rumah. Woi, ini ada jukut apa ini? Sayur apa ini? Embung. Sayur embung dari rebung. Kacang panjang, ada pindang, sambal, tempe. Nah itu apa itu Mbak? Empak katanya Mbak. Cabai hijau. Cabai hijau, tumis cabai hijau. Selamat makan ibu-ibu.